Perkenalkan, nama saya Livana Kristania Gara dengan NIM 24304009. Pada saat ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah Pertama. Pada saat ini saya akan membacakan soal teori. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum? Jelaskan contoh-contoh prinsip akuntansi yang berlaku umum. Prinsip akuntansi yang berlaku umum adalah GAAP, yaitu standar dan seperangkat aturan yang digunakan dalam pelaporan keuangan. Contohnya adalah prinsip entitas ekonomi memisahkan transaksi antara pribadi dan bisnis. Soal yang kedua adalah bagaimana cara menghitung nilai fajar atau fair value dari aset tetap. Jelaskan konsep-konsep yang terkait. Nilai wajar adalah nilai yang dapat diterima dalam transaksi aset. Contohnya pendekatan pasar membandingkan dengan harga yang serupa di pasar. Soal yang ketiga adalah apa perbedaan antara metode biaya historis dan metode nilai wajar dalam menilai aset tetap? Jelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Biaya historis kelebihannya stabil dan mudah diukur. Kekurangannya adalah tidak mencerminkan nilai pasar pada saat ini. Nilai wajar kelebihannya adalah lebih relevan dengan kondisi pasar. Kekurangannya adalah subjektif dan dapat berubah-ubah. Soal yang keempat adalah jelaskan konsep amortisasi dan cara menghitungnya untuk aset tidak berwujud. Amortisasi adalah pengalokasian biaya aset tidak berwujud selama umur ekonomisnya. Cara menghitungnya adalah amortisasi tahunan sama dengan biaya perolehan per umur ekonomisnya. Soal yang kelima adalah apa yang dimaksud dengan liabilitas jangka panjang? Jelaskan contoh-contoh. Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah obligasi dan pinjaman bank. Sekarang ini kita masuk pada soal praktik. Yang pertama, sebuah perusahaan membeli mesin seharga 100 juta dengan umur ekonomis 5 tahun. Hitunglah biaya penyusutan tahunan menggunakan metode garis lurus. Biaya penyusutan sama dengan 100 juta per 5 tahun sama dengan 20 juta per tahun. Soal yang kedua adalah sebuah perusahaan memiliki aset tetap berupa bangunan dengan nilai wajar 500 juta. Hitunglah nilai wajar aset tetap tersebut jika perusahaan menggunakan metode nilai wajar. Jika nilai wajar adalah 500 juta, maka nilai tetap adalah 500 juta. Soal yang ketiga adalah sebuah perusahaan memiliki liabilitas jangka panjang berupa obligasi dengan nilai nominal 100 juta dan bunga 10% per tahun. Hitunglah biaya bunga obligasi per tahun. Biaya bunga sama dengan nilai nominal kali tingkat bunga sama dengan 100 juta kali 10% sama dengan 10 juta per tahun. Soal yang keempat yaitu sebuah perusahaan memiliki aset tidak berwujud berupa paten dengan umur ekonomi 10 tahun. Hitunglah amortisasi tahunan menggunakan metode garis lurus. Jika biaya perolehan paten 100 juta dan umur ekonomisnya 10 tahun, maka amortisasi tahunan sama dengan 100 juta per 10 sama dengan 10 juta. Sekarang kita akan masuk pada soal kasus. Sebuah perusahaan ingin menilai aset tetapnya menggunakan metode nilai wajar. Jelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan dan bagaimana cara menghitung nilai wajar aset tetap. Yang pertama, identifikasi aset yang akan dinilai. Pilih pendekatan atau pasar biaya dan pendapatan untuk menentukan nilai wajar. Yang ketiga adalah kumpulkan data relevan dan lakukan analisis. Dan yang terakhir adalah
Hitung nilai wajar dan catat dalam laporan keuangan. Soal yang kedua adalah sebuah perusahaan memiliki liabilitas jangka panjang berupa pinjaman bank dan bunga 12% per tahun. Jelaskan cara menghitung biaya bunga pinjaman dan bagaimana cara mencatat dalam jurnal. Biaya bunga sama dengan jumlah pinjaman kali tingkat bunga, sama dengan 100 juta kali 12% sama dengan 12 juta per tahun. Jurnalnya adalah beban bunga 12 juta dan liabilitas pinjaman 12 juta. Sekarang kita akan masuk pada soal analisis. Yang pertama, analisislah bagaimana metode biaya historis dan metode nilai wajar dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Metode biaya historis dapat menghasilkan laporan yang lebih konservatif, sedangkan metode nilai wajar memberikan gambaran yang lebih dinamis dan relevan. Soal yang kedua adalah analisislah bagaimana liabilitas jangka panjang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Liabilitas jangka panjang dapat meningkatkan risiko keuangan jika dapat dikelola dengan baik, tetapi juga dapat memberikan modal untuk investasi yang dapat meningkatkan keuntungan. Dan yang terakhir adalah soal jawab sendiri. Apa yang dimaksud dengan laporan laba rugi? Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan dan biaya selama periode tertentu. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara aset lancar dan aset tetap. Aset lancar adalah aset yang dapat dicairkan atau digunakan dalam waktu 1 tahun. Sedangkan aset tetap adalah aset yang digunakan dalam jangka panjang. Soal yang terakhir adalah perusahaan XYZ memiliki pendapatan sebesar 500 juta dan total biaya sebesar 300 juta. Hitunglah laba bersih perusahaan. Laba bersih sama dengan pendapatan kurang biaya. Sama dengan 500 juta kurang 300 juta adalah 200 juta. Jadi, laba bersih dari perusahaan XYZ adalah 200 juta. Sekian dari saya dan terima kasih.